Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang kami hormati, pejabat fungsional statistik Madya, selaku koordinator statistik bidang sosial, statistik sosial BPS Provinsi Lampung. Saya mencoba menggunakan nomenklatur terbaru setelah pelantikan yang sebelumnya sebagai kepala nomenklaturnya Kepala Bidang Statistik Sosial. Yang saya hormati Bapak Ibu, Kepala BPS Kabupaten Kota, Sakernas Februari 2021, Ibu Heni Surya Indraswari. Yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman sekalian, calon Inda Sakernas Februari 2021, baik itu pejabat fungsional statistik selaku koordinator maupun subkoordinator statistik sosial di lingkungan BPS Provinsi maupun di lingkungan BPS Kabupaten Kota seprovinsi Lampung atau yang diberi tanggung jawab pada kegiatan statistik sosial, serta Bapak Ibu, teman-teman sekalian, panitia, serta semua yang hadir dalam pembukaan pelatihan calon Inda Sakernas Februari 2021 untuk tingkat BPS se-Provinsi Lampung. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena insya Allah kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini merupakan cobaan untuk kita, namun kita harus selalu berusaha dan selalu berdoa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Dan kepada keluarga kita, teman-teman kita yang diberi cobaan, mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan dapat melaksanakan tugas kembali bersama-sama kita semua. Tidak lupa Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama dalam hati berdoa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang pada saat ini mengalami musibah. Ini cobaan untuk negeri kita tercinta. Beberapa musibah telah terjadi di negara kita, pada keluarga kita. Selain ada bencana pesawat, juga ada bencana gempa di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, Majene dan Mabuju. Juga ada gempa banjir di Kalimantan Selatan dan juga longsor ada beberapa tempat di wilayah Sulawesi dan juga mungkin di Jawa. Serta juga ada beberapa musibah, mungkin gunung berapi. Semuanya ini merupakan kita yakini bahwa ini cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberi cobaan bahwa bagaimana kekuatan iman kita dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dan selalu berdoa. Kita berdoa bersama, semoga teman-teman kita diberi kekuatan, karena betapa luar biasa perasaan itu pernah juga, mohon maaf, bukan saya berkeluh kesah, tapi artinya saya pernah merasakan ketika saya berada di Sulawesi Tengah, gempa itu terjadi. Mari untuk sejenak, untuk beberapa detik atau beberapa menit, 1 menit, mari kita sama-sama berdoa, kita bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan saya harapkan mungkin teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting pada pelatihan ini, saya harapkan sepanjang itu punya fasilitas video agar bisa diaktifkan. Karena biar bagaimanapun saya ingin melihat Bapak Ibu sekalian merupakan bagian dari rasa rindu saya
rasa rindu kita semua, kebersamaan kita, agar kita bisa melihat satu sama lain. Dan ini pun sekaligus membiasakan diri kita. Pada saat kita melakukan perubahan-perubahan ini, perubahan-perubahan yang di luar kebiasaan, bahkan sesuatu yang harus kita lakukan tanpa persiapan sebelumnya, tapi kita harus melakukan itu segera karena kondisi yang memang serba mungkin di luar perhitungan manusia. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tantangan kita bersama sebagai insan BPS. Pada saat kondisi pandemi seperti ini, selalu saya katakan, saya berulang-ulang katakan, bahwa pada saat semua pihak betapa mengurangi kegiatan aktivitasnya, dan juga menjaga atau mengikuti protokol kesehatan yang ada, tapi untuk BPS tetap dituntut, bahkan semakin dituntut untuk menghasilkan data yang berkualitas. Data yang berkualitas itu menjadi tujuan kita bersama. Ada atau tidak ada pandemi menjadi tujuan kita. Tetapi pada saat pandemi ini, semua kegiatan indikator-indikator strategis yang dihasilkan BPS selalu dikaitkan apakah ada dampak dari hasil yang dihasilkan terhadap pandemi COVID-19 ini. Artinya, pada saat sekarang bukan kita dikurangi atau kita mengurangi upaya-upaya kita, justru pada saat sekarang kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi kita dituntut bagaimana kita bisa menghasilkan data yang berkualitas. Data berkualitas dimulai dari bagaimana pelatihan itu dipahami oleh peserta pelatihan. Belum masuk ke petugas, tapi harus dipahami bagaimana para pengajar, para INAS menerapkan atau menyampaikan pengetahuannya kepada Indah. Bagaimana teman-teman Indah bisa menangkap maksud dan tujuan serta memahami setiap item-item yang harus dipelajari. Dan saya semakin juga harus mengikatkan bahwa pada saat Indah mengajar petugas, disitulah semakin berat beban kita. Oleh karena itu, para Indah saya harapkan tolong benar-benar dipahami apa yang disampaikan oleh INAS. Keseriusan Bapak Ibu teman-teman sekalian dimulai dari saat sekarang sehingga bisa memahami dan bisa nantinya bisa menularkan informasi itu kepada para petugas. Kita tidak punya pilihan lain. Kita mungkin menilai bahwa ini menjadi tantangan dan menjadi berat. Kita tidak boleh hanya sekedar berkeluh kesah tanpa kita mencari solusi. Berkeluh kesah selalu saya sampaikan, silakan Bapak Ibu lakukan, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus pertaruhkan bahwa BPS adalah rumah kita. BPS penghasil data yang berkualitas. BPS apapun kondisinya bisa menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus menjadi komitmen kita bersama supaya kita dapat terus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, penekanan kita pada fokus Sakernas Februari 2021, pada saat pandemi ini kita harus menghasilkan informasi ketenaga kerjaan. Ini harus dilakukan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan tetap kita mengharapkan Bapak Ibu, protokol kesehatan harus dipegang, harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Data penting, kualitas data penting, tetapi juga pada saat yang bersamaan protokol kesehatan harus tetap kita patuhi. Dan saya harapkan jangan kita merasa bahwa ini keluarga kita sudah aman, lalu kita mengabaikan hal itu. Tolong tetap patuhi protokol kesehatan. Yang awalnya mungkin 3M, tapi sekarang sudah ditutup menjadi 5M. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker, tolong menggunakan masker kalau ketika kita berkomunikasi dengan pihak lainnya. Menjaga jarak, tidak hanya social distancing, tapi physical distancing juga menjadi perhatian, membatasi mobilitas, serta menghindari dari kerumunan. Cuman sekali lagi, tetap
dalam konteks pengumpulan data, maka hal-hal itu tetap diperhatikan, namun kita tetap berupaya untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas. Selanjutnya, pada proses bisnis, Sakernas Februari 2021 dilakukan sesuai penyesuaian kondisi pandemi COVID-19 yang tadi telah disampaikan oleh Pak Masud beberapa poin, di mana rancangan kuesionernya, pelatihannya, pelaksanaan lapangan pun, apakah itu updating maupun pecahan-pecahan, semua dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan penyesuaian-penyesuaian ini mungkin pada saat kondisi normal selalu kita katakan tidak efektif. Tapi pada saat sekarang itu harus kita lakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Namun kualitas tetap harus menjadi ukuran nomor satu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, coba bayangkan apabila data yang dihasilkan diragukan oleh banyak pihak, maka itulah mulai kehancuran institusi yang kita cintai ini. Ini pertaruhan kita bersama, maka tetap berusaha, tetap semangat bisa menghasilkan data yang berkualitas, tapi juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Penyesuaian rancangan kuesioner pada Sakernas Februari 2021 itu masih mengacu pada kondisi Agustus 2020. Di mana pada Agustus 2020 ada penyesuaian-penyesuaian informasi yang ada terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Karena BPS tidak hanya mengeluarkan rutinitas informasi-informasi yang sebelum-sebelumnya, pada saat pandemi ini ada penyesuaian-penyesuaian sehingga kita bisa juga mengikuti fenomena yang terjadi, apakah ada dampak dari suatu indikator yang kita hasilkan, dampak terhadap atau akibat dari pandemi COVID-19 ini. Juga ada terdapat penambahan beberapa pertanyaan dan perubahan urutan serta alur pertanyaan, serta juga menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Semuanya ini menjadi tuntutan kita bersama. Lagi-lagi ini menjadi tantangan, tapi saya percaya, kita harus percaya bahwa kita semua BPS bisa melakukan yang terbaik. Semua ada perubahan, kita bisa lakukan. Semua tergantung dari kita. Kita yakin bisa melakukan, kita bisa melakukan. Karena tidak ada mungkin perubahan itu terjadi tanpa dimulai dari diri kita sendiri. Keyakinan itu harus kita tanamkan. Tantangan terus ada, tetapi keyakinan untuk menjadi lebih baik kita harus tunjukkan. Saya yakin BPS Lampung, kabupaten, kota, provinsi bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tergantung dari bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Apabila kita sendiri sudah merasa lemah, bahwa kita selalu berkeluh kesah tanpa melakukan sesuatu perubahan, disitulah mulai kegagalan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu juga, kepala kabupaten kota, tolong bantu saya. Dan seluruh pejabat yang ada, jabatan fungsional, koordinator maupun subkoordinator, yakinkan bahwa apapun kondisinya, BPS bisa lebih baik, bisa eksis, bisa menghasilkan data yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelatihan Sakernas Februari 2021 dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelatihan INAS, INDA, hingga petugas lapangan. Dan ini pun menjadi diskusi kita, bagaimana berkaitan dengan anggaran, kita ada beberapa perubahan-perubahan. Dan kita terpaksa melakukan pelatihan-pelatihan ini yang seharusnya mungkin offline, tapi kita terpaksa untuk online. Kondisi ini tidak mungkin kita hindari. Ini harus kita lakukan. Tapi sekali lagi, yakin, apapun kondisinya kita bisa melakukan yang terbaik. Pelatihan INAS dilaksanakan secara online juga yang tadi telah disampaikan oleh Pak Masud, bahwa menggunakan e-learning di BPS Pusat selama 3 hari pada tanggal 13 sampai 15 Januari 2021 yang lalu. Pelatihan INDA akan dilaksanakan secara online pada saat sekarang, secara e-learning oleh BPS Provinsi selama 3 hari pada tanggal 18 sampai 20 Januari 2021. Saya harapkan teman-teman calon INDA, penanggung jawab, subkoordinator, statistik sosial bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pelatihan petugas lapangan. Ini yang menjadi tantangan kita. PCL dan PML dilaksanakan dalam 2 hari efektif. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kita di sini. Pimpinan di pusat pun menyadari bahwa pelatihan petugas dengan offline, dengan online secara daring, ini menjadi tantangan. Menjadi tantangan.
Semuanya ingin melakukan secara offline atau tatap muka. Tapi ini kadang-kadang kita terpaksa tidak bisa lakukan. Tapi saya harapkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, Bapak Ibu dapat melaksanakan dengan beberapa cara disesuaikan dengan kondisinya. Bahwa itu menjadi tantangan sudah tahu. Bahwa itu tidak lebih baik daripada online, katakanlah tidak lebih baik dari offline, itu sudah diketahui kita bersama. Tapi yang paling penting bagaimana mencari solusi atau mencari terobosan. Kita harus berpikir out of the box, keluar dari kebiasaan. Bahwa kita harus bisa mencari solusi bagaimana bisa melaksanakan pelatihan yang bisa dipahami petugas. Itu tidak gampang, jelas tidak gampang. Siapapun tidak mengatakan itu tidak gampang. Tetapi ketika persepsi itu hanya ditanamkan kita bahwa itu susah, lalu kita tidak berusaha untuk melakukan yang terbaik, lagi-lagi upaya itu tidak membuahkan hasil yang sangat kita harapkan. Mari sama-sama teman-teman saya, penanggung jawab statistik sosial, subkoordinator di Kabupaten Kota, Provinsi, mari kita yakin kita bisa melakukan apa yang terbaik untuk BPS yang kita cintai. Adapun pelatihan petugas lapangan akan dilakukan dalam 2 hari efektif pada periode dikasih range 22 sampai 26 Januari 2021. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan 2 cara. Untuk wilayah dengan jaringan internet baik, mungkin khususnya di Bandar Lampung, mungkin pelatihan petugas lapangan akan diselenggarakan oleh BPS Provinsi secara online menggunakan e-learning. Untuk wilayah yang tidak terjangkau sinyal, wilayah remote, pelatihan petugas dilakukan dengan metode tatap muka yang dapat dilakukan di kantor atau mungkin di tempat lain atau misalnya di hotel. Karena keterpaksaan, karena mungkin tempatnya tidak memungkinkan. Silakan kita berupaya untuk yang terbaik dengan tetap menerapkan ketat protokol kesehatan, pencegahan COVID-19. Jumlah peserta dalam ruangan pertemuan juga harus memperhatikan physical distancing. Tolong ini tetap diperhatikan bersama. Demi memastikan pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, maka perlu dilakukan beberapa hal terkait dengan tahapan pra-pelatihan sebagai berikut. Peserta pelatihan INDA atau petugas, baik yang dilakukan secara online maupun tatap muka, diberikan materi pelatihan berupa buku pedoman dan file bahan yang telah dibagikan melalui link laci yang telah di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, peserta pelatihan petugas diberikan kuesioner dari Sakernas 2021 untuk belajar mandiri dan melakukan latihan wawancara serta pengisian kuesioner melalui role playing. Hasil role playing nantinya akan dibahas pada saat pelatihan berlangsung dan diberi penilaian. Yang ketiga, dari hasil pembelajaran mandiri tersebut, peserta pelatihan diminta untuk mengisi feedback pra-pelatihan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh masukan terkait review materi pelatihan, masukan bagi instruktur untuk memberi penekanan pada materi, konsep, definisi saat pelatihan. Pengisian feedback pra-pelatihan dilakukan dengan menggunakan Google Form melalui link yang telah dibagikan. Yang keempat, sebelum pelatihan dimulai, peserta pelatihan INDA maupun petugas harus mengikuti pretest setelah sesi pengarahan dan pembukaan pada hari pertama pelatihan dimulai dengan aplikasi e-learning. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan lapangan nanti akan mengikuti SOP utama pada tahapan updating adalah dilaksanakan pemutahiran muatan blok sensus secara door to door. Konsepnya adalah melaksanakan door to door, konsepnya, dasarnya. Namun, nah ini tolong diperhatikan, tetap kita kualitas data menjadi pertaruhan. Pelaksanaan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang 5M tadi. Jadi door to door, namun jika pelaksanaan updating secara door to door tidak dapat dilakukan, sekali lagi, tolong diyakini petugas, jangan lakukan moral hajat. Bahwa ketika tidak bisa dilakukan punya alasan yang memang bisa dibenarkan. Bukan karena untuk keinginan sendiri. Jadi saya ulangi, apabila pelaksanaan updating door to door tidak dapat dilakukan karena suatu hal, misalnya karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal, maka
mitigasi updating Sakernas Februari 2021 dilaksanakan dengan pendampingan oleh Ketua SLS, pemeriksaan daftar preprinted dan verifikasi lapangan. Itu bisa dilakukan. Tapi jangan langsung, ini kita harus yakinkan ke petugas. Jangan mau bypass, kita langsung melakukan verifikasi dengan Ketua SLS. Padahal tidak ada kondisi yang post major. Jadi yakinkan dulu apakah memang ada persoalan, kalau ada persoalan semuanya. Jadi artinya semua punya solusi, punya solusi. Yang tidak boleh adalah kita tanpa alasan tertentu kita mencari solusi sesuai dengan keinginan kita tanpa ada dasar yang kuat. Itu jangan sampai terjadi. Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan lapangan, SOP utama pencacahan rumah tangga sampel adalah wawancara langsung atau tatap muka. Ini pun menjadi default atau menjadi standarnya. Namun sekali lagi, jika wawancara tatap muka itu tidak dapat dilakukan, maka mitigasi pencacahan lapangan dilakukan dengan DOPU, drop off, pick up, pengisian mandiri oleh responden. Dan ini persoalannya pengalaman dari sensus penduduk, banyak kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu lagi-lagi, kita tahu itu kelemahan, maka saya minta sama-sama tidak hanya Bapak Ibu sekalian, saya juga terus berusaha bagaimana ketika cara DOPU ini bisa tetap menghasilkan data yang berkualitas atau sesuai dengan kita harapkan. Kita tidak tahu, jangan-jangan 2-3 tahun yang ke depan, maka DOPU ini tetap dilakukan. Kalau kita hanya berkeluh kesah itu tidak jelek lalu tanpa mencari solusi, ya ini akan menjadi bumerang untuk BPS yang kita cintai. Oleh karena itu, ini bukan tugas Bapak Ibu semata, tapi tugas bersama termasuk saya bagaimana kita bisa mencari solusi atau kita mencari terobosan bagaimana kesadaran masyarakat dengan DOPU bisa menghasilkan data atau memberi data yang sesuai dengan diharapkan apa yang disampaikan melalui kuesioner. Jika pencacahan DOPU tidak dapat dilakukan pun, maka mitigasinya adalah wawancara melalui telepon atau computer assisted telephone interviewing atau chatting. Yang ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan lapangan, Sakernas 2021 harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu tadi yang telah saya sampaikan bahwa semuanya pencacahan door to door updating, wawancara tatap muka, semuanya itu tergantung dari kondisi lapangan. Jangan memaksakan diri. Ketika itu tidak mungkin, maka protokol kesehatan menjadi yang paling utama. Lakukan itu bisa kita hindari segala sesuatunya dan gunakan APD yang telah disiapkan untuk memberi kenyamanan tidak hanya kepada diri kita juga kepada responden atau dari pihak lain yang kita ajak atau kita jadikan sumber informasi. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan Sakernas Februari 2021 dengan proses bisnis yang telah disesuaikan pada masa pandemi ini yang telah saya sampaikan tadi diharapkan tidak mengurangi kualitas data. Penyesuaian tersebut justru menjadi tantangan bagi kita bersama untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kondisi yang berlangsung saat ini. Pelatihan yang biasanya dilakukan tatap muka sekarang menggunakan aplikasi e-learning. Perubahan itu hendaknya tidak mengurangi semangat dan pemahaman kita bersama. Maka itu harus saya minta, mari kalau kita saja pada pelatihan indah ini kurang semangat, coba bayangkan bagaimana pelatihan petugas. Maka mari kita sama-sama beri semangat itu, kita keluarkan aura semangat itu, kita bisa dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Sempurna? Tidak, tidak ada yang sempurna. Lebih mungkin tidak sebaik yang biasanya, iya. Tapi tetap kita harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang utama dari itu semua adalah tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, serta berusaha keras melaksanakan pelatihan dengan sungguh-sungguh sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Akhirnya semoga seluruh usaha dan kerja keras kita lakukan bernilai ibadah untuk kita semua, untuk BPS yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup pada pengantar ini, izinkan saya untuk membuka acara pelatihan pelatihan calon Indah Sakernas 2001 Februari 2021 tingkat provinsi saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas perhatiannya dan saya harapkan semua tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Kita selalu bekerja dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.